Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran kaidah-kaidah bahasa Arab. Para peserta semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Kita sekarang berada pada pembahasan jawabus syarti. Setelah kita mengetahui bahwa apapun alat syaratnya, maka pada penyusunannya harus adanya jawab syarat. Harus adanya jawab syarat. Dengan satu kaidah, ainama waqa'at fil kalami adawatu syarti yajibu fihi jawabu syarti. Dimanapun kita dapati dalam sebuah kalimat adanya alat syarat, maka mengharuskan di situ adanya jawab syarat. Fi'il syarat dan juga jawab syarat. Kenapa? Karena penggunaan dalam sebuah kalimat pada uslubus syarti tatakawwan ala thalathati arkan. Penggunaan dalam susunan sebuah kalimat, penggunaan arti sebab akibat, alat syarat, maka di situ adanya 3 rukun. Rukun yang pertama adalah alat syarat, yang kedua fi'il syarat, dan yang ketiga jawab syarat. Maka yang akan kita bahas di sini adalah pada jawabus syarti. Jawab syaratnya yang akan kita bahas. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita dapati dalam sebuah kalimat jawab syarat itu terkadang ada huruf fa-nya dan ada atau tidak ada huruf fa-nya. Sebenarnya peletakan huruf fa pada jawab syarat ini apa hukumnya? Kapan kita meletakkan fa pada jawab syarat dan kapan tidak meletakkan fa pada jawab syarat? Dan insya Allah inilah yang pertemuan kali ini yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas insya Allah pada pembahasan iqtiranu jawabis syarti bil fa. Menyertakan jawab syarat dengan huruf fa. Dengan huruf fa. Maka dengan adanya kita mempelajari dengan mempelajari jawab syarat disertakan dengan fa, maka kita akan tahu ketika menggunakan alat syarat kapan memberikan fa dan kapan tidak menyertakan fa pada jawab syarat. Maka dari sini para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaidahnya di sini yang pertama adalah apapun kondisi dari jawab syarat, apapun kondisi dari fi'il syarat, maka tetap membutuhkan jawab syarat. Itu yang pertama. Apapun kondisi alat syaratnya, maka tetap membutuhkan jawab syarat. Apakah dari alat syarat yang menjazmkan atau dari alat syarat yang tidak menjazmkan. Selama sebuah kata ini disebut sebagai alat syarat, maka tetap membutuhkan pada jawab syarat. Baik, kemudian yang kedua adalah hanya saja yang harus kita pahami kapan kita boleh ataupun kapan wajib untuk menyertakan fa dan kapan tidak. Nah, ini yang akan kita bahas. Berkata musannif di kitabnya Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah
pada pembahasan yang ketiga adalah iqtiranu jawabis syarti bil fa. Iqtiranu jawabis syarti bil fa'i. Iqtiranu, menyertakan jawab syarat dengan huruf fa. Al-aslu ayyakuna jawabus syarti ghaira muqtaranin bil fa'i. Pada asalnya jawab syarat itu tanpa disertakan huruf fa. Ini pada asalnya. Dari para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-aslu fi jawabis syarti ghairu muqtaranin bil fa. Pada asalnya jawab syarat itu tidak disertakan huruf fa. Apakah dari alat syarat yang menjazmkan atau tidak menjazmkan, entah itu dari man ataukah dari idza ataukah dari yang semisalnya ataukah dari lau ataukah dari yang lainnya. Itu pada asalnya sebagaimana yang telah kita fahami bersama. Kemudian illa, melainkan, annahu, bahwasannya yajibu iqtiranu jawabis syarti bil fa sawaun akanat adawatus syarti min adawatil jazimati awil adawati ghairal jazimati. Sama saja apakah jawab syarat itu dari alat syarat yang menjazmkan atau dari alat syarat yang tidak menjazmkan. Dengan kata lain, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pada asalnya jawab syarat itu tidak disertakan huruf fa. Akan tetapi di sana ada hukum yang wajib. Ada hukum wajib yang harus disertakan huruf fa pada jawab syarat. Apakah dia dari alat syarat yang menjazmkan atau dari alat syarat yang tidak menjazmkan? Nah, sekarang di sini adalah kapan kita menyertakan huruf fa pada jawab syarat? Yang pertama di sini adalah idza kana jawabus syarti jumlatan ismiyatan sawaun akanat musbitatan am manfiyatan. Yang pertama adalah kapan kita meletakkan jawab syarat dengan huruf fa, menyertakan huruf fa. Yang pertama, apabila jawab syaratnya itu dari jumlah ismiyah ataupun dari jumlah ismiyah. Ketika jawab syarat itu dari jumlah ismiyah, maka peletakan huruf fa di situ adalah menjadi hukum yang wajib. Menjadi hukum wajib. Dengan kata lain, wajib untuk disertakan huruf fa. Apakah di situ sawaun akanat musbitatan, apakah dari jawab syarat jumlah ismiyah yang musbit ataukah jumlah ismiyah bentuk manfi ataupun manfi? Maka kesimpulannya adalah kapanpun jawab syarat itu dari jumlah ismiyah, maka wajib untuk diberi huruf fa. Jadi kapanpun jawab syarat itu dari jumlah ismiyah, maka wajib untuk disertakan huruf fa. Kita lihat contohnya di sini. Man jadda fan najahu halifuhu. Man jadda fan najahu halifuhu. Man jadda,
Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh, manjadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh, fannajahu halifuhu, maka keberhasilan itu janjinya. Taib, di sini man ini adalah alat syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari apabila keduanya dari fi'il mudhari. Nah, di sini jadda adalah fi'il syarat. Jadda fi'il syarat karena dari fi'il madhi berarti di-i'rab dengan fi mahalli jazmin. Nah, mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya adalah fan najahu halifuhu. Kita perhatikan najahu marfu sebagai mubtada, halifuhu marfu sebagai khobar. An-najahu halifuhu ini merupakan jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, kondisi dari jumlah ismiyah pada kalimat ini sebagai jawab syarat dari man. Maka i'rabnya di sini adalah fi mahali jazmin. Nah, fa ini adalah menjadi hukum yang wajib. Maka harus disertakan huruf fa di sini. Kenapa? Karena jawab syarat dari jumlah ismiyah. Bentuknya musbit. Bentuknya musbit. Baik. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua di situ adalah in. Di sini adalah in. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. In di sini adalah alat syarat dari huruf. Yansur fi'il syarat. Jazm karena dari fi'il mudhari. Allahu sebagai fa'il. Maka fala ghaliba lakum. Ghaliba di sini adalah isim daripada la nafilil jinsi, berarti jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah di sini adalah sebagai jawab syarat dari in. Karena dari jumlah ismiyah yang manfi, maka peletakan fa di sini menjadi hukum yang wajib. Maka itu adalah gambaran untuk jawab syarat apabila dari jumlah ismiyah maka peletakan fa menjadi hukum yang wajib. Baik, contoh lainnya adalah kita mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Man jaa bil hasanati. Man di sini adalah alat syarat. Kemudian jaa fiil syarat. Jawab syaratnya mana? Jawab syaratnya adalah falahu asyru amsalihha. Falahu asyru amsalihha. Asyru marfu'un mubtada, lahu di situ adalah sebagai khobar yang muaqaddam, jumlah ismiyah. Fallahu fi mahalli rafin khobar muqaddam. Kemudian asyru amsalihha, asyru mubtada muakhar. Jawab syarat daripada man jaa adalah falahu asyru amsalihha, jumlah ismiyah fi mahalli jasmin. Karena dari jumlah ismiyah lahu asyru amsalihha, peletakan fa di situ menjadi hukum yang wajib. Wajib untuk diberi huruf fa. Sehingga man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kali lipat yang semisalnya. Maka falahu asyru amsalihha itulah yang menjadi jawab syarat. Iqtiranuhu bil fa hukman wujuban. Hukumnya wajib karena di situ
jawab syarat dari jumlah ismiyah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.